Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore teman-teman. Selamat sore kepada Bapak Ivan Riksa Auladi SPD MID. Perkenalkan, nama saya Umi Latifa dengan nomor induk mahasiswa 318025000097. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih rinci apa yang akan saya bahas di presentasi saya kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu judul yang saya akan bawakan pada presentasi saya. Presentasi saya hari ini berjudul Analysis of Case Study, yaitu menganalisis salah satu dari 5 studi kasus yang sudah Bapak berikan. Dan salah satunya saya mengambil studi kasus yang nomor 4 dengan kasus siswa membuli guru dan menyebarkannya di media sosial. Video viral tersebut menunjukkan beberapa siswa mengejek dan mempermalukan guru di kelas, kemudian menyebarkan video tersebut di media sosial. Setelah membaca studi kasus tersebut, saya mendapatkan 3 pertanyaan yang harus saya analisis, yaitu pertanyaan yang pertama, faktor apa yang menyebabkan menurunnya penghormatan terhadap guru, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam kasus tersebut, dan yang terakhir, solusi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu faktor apa yang menyebabkan menurunnya penghormatan terhadap guru. Menurunnya penghormatan terhadap guru dapat ditelusuri dari beberapa faktor, yaitu pendidikan karakter yang lemah, kurangnya keteladanan dari orang tua dan lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang, dan hubungan guru dan siswa yang kurang dekat, serta pengaruh media sosial. Baik, saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci terhadap yang saya bacakan baru saja. Salah satunya kurang kuatnya pendidikan karakter baik di rumah maupun di sekolah, sehingga siswa tersebut tidak terbiasa memahami batas sopan santun dan rasa sopan kepada orang yang lebih tua atau guru mereka. Dan selain itu, pengaruh lingkungan juga sangat besar. Ketika anak sering melihat perilaku kasar, ejekan, atau candaan yang merendahkan orang lain, mereka bisa saja menganggap hal itu wajar. Dan yang tidak bisa kita lupakan juga media sosial. Media sosial itu juga ikut memberi dampak besar karena perilaku yang tidak pantas sering direkam, disebarkan, lalu dianggap lucu atau menghibur. Akibatnya, rasa malu dan empati terhadap korban menjadi berkurang. Di sisi lain, jika hubungan guru dan siswa kurang dekat atau komunikasi di kelas tidak berjalan baik, siswa bisa kehilangan rasa segan dan lebih mudah bersikap tidak hormat terhadap guru. Serta dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam kasus tersebut? Baik, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam kasus ini, keluarga itu adalah pembentuk karakter pertama. Teman sebaya dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku, sekolah berperan membangun disiplin dan budaya hormat, serta media sosial memperbesar dampak perilaku buruk. Saya akan menjelaskan lebih rinci dari penjelasan tersebut, seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sama-sama punya peran besar dalam membentuk sikap seorang anak terhadap guru. Di rumah, anak belajar pertama kali tentang sopan santun, cara berbicara, dan menghargai orang lain, dan bagaimana bersikap saat marah atau tidak setuju. Kalau di rumah anak terbiasa diajari untuk berkata kasar, membantah tanpa sopan, atau melihat orang tua tidak menghormati orang lain, kebiasaan tersebut bisa terbawa ke sekolah. Dan untuk sekolah juga punya pengaruh yang sangat besar. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap dan perilaku.
Suasana sekolah yang disiplin, tertib, dan saling menghargai akan membantu siswa memahami batasan perilaku yang baik. Namun, jika pengawasan sekolah lemah atau peraturan tidak diterapkan dengan tegas, siswa bisa merasa bebas melakukan apa saja. Dalam kasus membuli guru, lalu menyebarkannya di media sosial, sekolah seharusnya tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga mendidik siswa agar paham bahwa tindakan tersebut bisa melukai perasaan orang lain dan merusak nama baik tanpa mereka sadari. Kepada lingkungan sosial, terutama teman sebaya dan media sosial juga sangat mempengaruhi. Saat ini banyak anak muda, remaja yang mudah terpengaruh dengan internet. Kadang mereka menganggap mengejek guru, merekam kejadian yang memalukan, lalu menyebarkannya sebagai sesuatu yang lucu atau yang biasa disebut viral oleh bahasa sekarang. Padahal bagi guru yang menjadi korban, hal itu sangat menyakitkan dan merendahkan martabatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti ini bisa terjadi karena siswa ingin dianggap keren di depan teman-temannya atau ingin mendapatkan perhatian dari media sosial. Jika lingkungan pergaulan membiasakan candaan yang kasar dan tidak menghargai orang lain, maka sikap hormat terhadap guru itu semakin berkurang. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan harus berjalan bersama. Anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati guru bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa guru adalah orang yang berjasa dalam membimbing dan mendidiknya. Dengan kebiasaan baik di rumah, pengawasan yang tepat di sekolah, dan pergaulan yang sehat di lingkungan sekitar, kasus seperti membuli guru seharusnya itu bisa dicegah. Dan pertanyaan yang terakhir, solusi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa? Ada beberapa solusi yang saya cantumkan di sini, yaitu pembiasaan karakter di rumah, aturan sekolah yang tegas, edukasi etika digital, dan kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut lebih jelasnya. Solusi untuk memperkuat pendidikan karakter siswa tersebut harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dari nasihat saat ada masalah. Di rumah, orang tua perlu membiasakan anak untuk berbicara sopan, menghormati orang yang lebih tua, dan memahami bahwa setiap orang punya perasaan yang harus dijaga. Hal sederhana seperti cara meminta izin, cara menjawab orang tua, atau cara menyampaikan pendapat dengan baik seharusnya sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Dan di sekolah, guru dan pihak sekolah juga perlu menciptakan suasana yang tertib, hangat, dan penuh keteladanan. Pendidikan karakter tidak cukup hanya lewat pembelajaran di kelas, tetapi harus terlihat dalam perilaku sehari-hari. Seperti datang pagi, tidak telat, dan berbicara santun, tidak mengejek teman, serta tidak mempermalukan orang lain. Guru juga perlu menegur siswa dengan cara yang mendidik ketika ada perilaku yang salah, supaya siswa paham batasan antara bercanda dan menghina. Selain itu, sekolah bisa memperkuat kebiasaan seperti salam, sopan santun, kerjasama, dan tanggung jawab agar karakter positif tumbuh dan dalam kehidupan nyata. Di zaman sekarang, siswa juga perlu dibekali pemahaman tentang etika digital. Banyak anak dan remaja yang belum sadar bahwa merekam kejadian memalukan lalu menyebarkannya ke media sosial bisa menyakiti orang lain dan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, siswa perlu diajari bahwa media sosial bukan tempat untuk mempermalukan siapapun, tetapi harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Jika kebiasaan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, namun tetapi juga memiliki sikap hormat, empati, dan tanggung jawab dalam berperilaku. Tidak terasa kita sudah di ujung pembahasan di pertanyaan yang terakhir. Ya,
Sekian, hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas em, waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kepada Bapak Ivan. Eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.